apa yang baru saja juga disampaikan oleh Pak Dindi, begitu. Tema yang diberikan kepada saya adalah peluang TNI memberantas neokomunis. Berbicara tentang TNI, saya kupas dari 48. 48 itu peristiwa PKI itu yang melakukan pembunuhan itu PKI duluan terhadap para ulama maupun para tokoh. Nah, terjadi pembalasan di daerah, maka TNI karena situasi yang darurat, TNI tampil untuk menyelamatkan keutuhan negara Republik Indonesia. Ada satu kekurangan pada saat itu. Setelah peristiwa Madiun, pemerintah tidak membubarkan PKI. Ya. Hadir setelah peristiwa itu ke Tiongkok, begitu, ke Cina, ketemu Mao Zedong dan sebagainya. Selanjutnya kembali ke Indonesia. Partai PKI pada saat itu tidak dibubarkan, maka Aidit melanjutkan partai itu, sehingga tahun 55 kalau nggak salah itu menjadi partai besar karena mendapat support dari pemerintah pada saat itu. Nah, peristiwa 65 itu yang melakukan pembunuhan juga itu PKI duluan. Mari kita baca sejarah. Jadi sejarah bangsa ini tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dirubah sebagai pengetahuan dan antisipasi anak-anak kita nanti ke depan. Begitu. Nah, selanjutnya 65 PKI melakukan kudeta, pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Nah, karena lihat pembunuhan dan sebagainya 7 pahlawan revolusi tadi, maka TNI bergerak kembali menyelamatkan republik ini. Selanjutnya terjadi pembasmian para PKI-PKI itu yang bersama-sama dengan para tokoh khususnya Islam, mahasiswa dan sebagainya. Tadi Pak Dindin sampaikan bahwa republik ini berdiri, dasar hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi Pak Dindin sudah sampaikan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan, begitu. Jadi ini adalah satu ideologi impor, bukan ideologi yang memang dari awal sudah ada di Indonesia, begitu. Nah, selanjutnya tadi Pak Dindi menyangkut kepada pasal 33 tahun 67 dan bagaimana perkembangan PKI pada era sekarang. Tadi Pak Dindi juga menyampaikan bahwa ada beberapa kaos, ada beberapa atribut gitu ya, yang ada lambang-lambang PKI. Anggota TNI mengambil, merampas, tidak mendapat respon yang positif dari pemerintah. TNI bergerak atas undang-undang, aturan. Ya, satu organisasi yang dibatasi dengan undang-undang. Contoh lagi supaya gampang yang sekarang. Masalah Papua banyak orang menyalahkan kenapa TNI tidak maju. Yang harus ditanya itu saudara kita yang ada di Senayan yang membuat aturan itu siapa? TNI bergerak atas perintah dari undang-undang. Undang-undangnya tidak menyerahkan kepada TNI untuk menyelesaikan itu. Maka dibuat KKB. TNI tidak mengenal operasi secara hukum, itu punya polisi. Tetapi seperti Papua negara atau satu kelompok yang ingin menyatakan kemerdekaannya sudah. Itu sebenarnya sudah tugas pokok daripada TNI. Ya. Tapi ya kita tidak bisa salahkan begitu karena itu keputusan politik daripada pemerintah. Nah, kembali lagi kepada sekarang, bagaimana memberantas daripada komunis yang baru begitu, gaya baru, neokomunis orang bilang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam TNI itu ada doktrin TNI.
ada sabta marga, ada sumpah prajurit. Kalau disimpulkan, prajurit itu setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dia tidak akan lari dari situ, begitu. Nah, di dalam doktrin itu sendiri tidak dikenal adanya kudeta. Jadi TNI bekerja atas undang-undang, atas perintah daripada pemerintah. Terus yang selanjutnya, kalau terjadi sesuatu yang menyangkut kepada langkah-langkah PKI, terus pemerintah, DPR, Presiden tidak memberikan perintah kepada TNI, maka TNI tidak bisa berbuat. Ini dasar hukum. Tetapi manakala terjadi rakyat melakukan perlawanan dan terjadi chaos, maka TNI mau tidak mau seperti 65 kembali harus tampil menyelamatkan negara ini. Ya, ini harus jelas. Jadi tidak bisa masyarakat seperti sekarang keadaan begini. TNI mana? TNI mana? Joko TNI di mana? TNI ada, tapi tidak bisa bergerak karena undang-undang.